Halo, selamat pagi teman-teman kolektor saham dimanapun berada. Hari ini hari Selasa, bursa buka. Tadi sempat saya lihat itu IHSG kembali merah ya. Biasa itu namanya juga dinamika pasar. Tapi penurunan yang panjang seperti akhir-akhir ini tentu membuat beberapa investor, apalagi yang pemula ya, itu sedikit terguncang, mentalnya sedang dilatih, dan sepertinya menurut saya saat ini bursa memang atau emiten-emiten terbaik memang sedang menyeleksi mana yang benar-benar menjadi investor mereka, investor sejati, the real investor. Karena bagi yang tidak tahan, ya otomatis tidak kuat, out, keluar dari pasar. Sebaliknya bagi kita melihat hal serupa namun dengan pandangan yang sebaliknya, ada beberapa emiten yang justru menjadi kesempatan bagi kita untuk mulai menanam benih di porto kita. Salah satunya bank-bank terbaik di Indonesia seperti Mandiri ini. Sebelumnya juga saya sudah membahas BBNI ya, dimana sekarang BBNI masih di dalam area beli yang saya mau, dan saya sudah mulai cicil-cicil. Mandiri juga sudah mulai mendekati area target saya. Kita akan bahas dari sisi-sisi yang saya pandang penting, indikator yang datanya saya pakai untuk menyeleksi emiten yang akan saya invest. Oke, kita mulai. Bank Mandiri, BMRI. Bank BUMN yang selalu dihargai premium namun kini sedang diskon. Kesempatan atau dihindari. Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, Mandiri ini dihargai di PBV di atas 2 kali seperti BBRI ya. Dan itu wajar karena barang bagus itu nggak ada yang murah biasanya, hanya di saat-saat tertentu. Bank Mandiri sedikit berbeda dari BBRI, agak sama seperti BBNI, tapi lebih kompleks, mirip seperti BBCA. Ibaratnya Mandiri adalah BCA-nya BUMN. Oke, yang pertama kita masuk dari sisi valuasi. EPS yang dihasilkan BMRI di full year 2024 sebenarnya dari kuartal 1 sampai kuartal 3 itu kinerjanya lumayan ya. Ya bisa dikatakan bagus lah. Ada peningkatan yang ya sebesar ya walaupun 1 digit pertumbuhannya dari kuartal ke kuartal. Tapi untuk sekelas bank sebesar ini itu lumayan bagus. Cuma ini rusak karena di kuartal terakhir
EPS Mandiri mengalami penurunan yang lumayan mengecewakan. EPS kuartal 4 bahkan di bawah kuartal 2. Saya kemarin bahkan ini sudah membayangkan dan sudah siap jika kuartal 4 ini ada penurunan, karena sepanjang kuartal 4 memang banyak dinamika pasar yang cukup memberikan toleransi kepada sektor ini, karena suku bunga yang saat itu masih tinggi, daya beli yang sangat lemah. Jadi bank memang sangat membatasi pertumbuhan kreditnya. Jadi saya akan mentoleransi jika kuartal 4 itu di bawah kuartal 3 sedikit gitu. Tapi ternyata di luar ekspektasi di bawah kuartal 2. Ya, otomatis saya menurunkan harga beli saya dari target saya sebelumnya. Sebelumnya saya mengincar Mandiri ini di sekitar di bawah 5.500. Namun dengan perubahan data ini saya juga update data target saya, nanti akan kita bahas di akhir video. Lalu dengan PBV yang semakin murah tentunya, karena harga yang jatuh lumayan dari 7 ribuan saat ini berada di 4.900, 4.800 gitu kalau nggak salah. Sekarang berada di PBV 1,8. Tadi sempat kemarin atau hari apa itu sempat ke 1,6 gitu ya. Wah, itu mantep banget tuh BMRI. Lalu PE sekarang berada di bawah 10, 9,5 ya. Itu sangat murah, karena bisa kita lihat jangankan dari tahun-tahun sebelumnya, kita lihat dari kuartal awal tahun 2024 BMRI dihargai di PE 13 kali, lalu turun ke 10 kali, sempat naik lagi di kuartal 3 sewaktu harga kembali naik ke 6 ribuan kemarin itu saya ingat. Ya, oke, dari sisi valuasi saya approve bahwa Bank Mandiri memang sedang murah. Ya, walaupun dengan adanya sedikit penurunan kinerja, namun sejauh ini masih ditoleransi karena hanya 1 kuartal yang rusak kalau kita ibaratkan, dan 3 lagi masih menopang. Dan semoga di kuartal awal 2025 ini kinerjanya membaik. Oke, lanjut. Dari sisi profitabilitas, ini peningkatan ROE-nya termasuk stagnan ya, bahkan di kuartal 4 mengalami sedikit penurunan. Kalau perusahaan sudah sebesar Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI gitu ya, kita memang tidak bisa mengharapkan pertumbuhan ROE atau apapun lah yang signifikan di atas 2 digit gitu misalnya. Untuk sekelas ini tumbuh di kisaran 7 sampai 10%, 9% itu udah hebat ya. Namun saya mengandalkan di Bank BUMN ini adalah NPM-nya, net profit margin-nya itu selalu di atas 25%. Bahkan kalau misalnya di 20% saja itu sudah luar biasa.
Ya ini 50-50 lah ya kalau saya menilai profitabilitasnya. Dibilang bagus, dia ada yang kurang, namun ya nanti kita pertimbangkan lah. Cuman ini bukan hal yang menonjol dan bukan kelebihan dari BMRI juga. Namun dari sisi total laba dibandingkan earning yang kita dapatkan itu memang BMRI lumayan hebat ya. Bayangkan dengan laba yang 60 triliun itu menjadi laba bersih, itu adalah perusahaan yang besar. Lalu dari sisi growth, Mandiri mencatatkan penurunan NIM ya, net income-nya turun, revenue-nya naik. Itu didasari oleh pengaruh suku bunga, pengaruh penahanan kredit, ya banyaklah faktor yang jadi pertimbangan untuk bertahan, untuk survive. Itu kebijakan manajemen ya. Namun kesimpulannya Mandiri growth-nya saat ini tidak terlalu bagus. Kita juga bisa lihat itu EPS-nya hanya 1%, sangat buruk. Namun kita memberikan toleransi dengan situasi saat ini dan juga sensitifnya pasar, sensitifnya ekonomi. Apapun yang dilakukan manajemen adalah untuk mempertahankan kinerja dan keberlangsungan bank ini. Saya percaya itu. Semoga kedepannya lebih baik. Oke, lanjut. Dividen. Di tahun ini, maksudnya di tahun 2024 ya, berpotensi stagnan, bahkan sedikit penurunan dengan payout ratio yang sama, dividen yang hampir sama. Menariknya seperti ini, di tahun lalu saat pembagian dividen dengan nominal yang sama, itu harga saham di harga 6.000 sampai 7.000-an. Namun di tahun buku 2024, di mana nanti dibagikan di Maret 2025, harga berada di kisaran di bawah 5.000 ya. Itu yang sedikit menarik, walaupun di balik itu semua nominalnya stagnan sama, tapi itu adalah hal menarik di mata saya. Dengan potensi kedepannya harga tidak akan sama dengan hari ini. Dan dengan membaiknya ekonomi 2025 dan 2026, semoga ada sedikit peningkatan baik dari EPS maupun kinerja secara keseluruhan. Oke ya, kita approve dari sisi dividen. Lanjut, ada dari sisi lembar sahamnya. Saat ini book value Mandiri di angka Rp3.040, di mana dengan harga saat ini 4.900, itu ada di sekitar 1,6. Itu cukup murah untuk sekelas BMRI, di mana di situasi normal BMRI biasa dihargai di atas 2 kali, sama seperti BBRI. Ini juga Anda jangan terkecoh dengan cash per share di sini, karena ini tidak atau belum
ditambah dengan dana tidak terpakai atau dana yang belum ada penggunaannya. Karena jika Mandiri membagikan di atas 339 ini juga bisa. Itu lebih detail ada di laporan keuangan. Oke ya, secara keseluruhan ini stagnan. Lanjut dari sisi harga, seperti kita tahu, all time high berada di 7 ribuan di tahun lalu. Saat ini harga di bawah harga rata-rata 52 minggu terakhir, itu di 4.950. Tadi saya sempat cek sudah menyentuh 4750 sampai 4850, menarik. Pasti banyak yang nyangkut. Sabar, dan kalau ada dana fresh down. Price menarik kesimpulannya. Lalu di akhir kita akan coba centang. Dari sisi valuasi oke ya, sangat murah. Dari sisi profitabilitas walaupun meningkat tipis tapi masih oke. Dari sisi keuangannya ya, bisa bertahan, survive di keadaan seperti ini. Dari sisi growth saya tidak approve, karena saya juga dari awal memang tidak berekspektasi tentang pertumbuhan BMRI. Namun yang terjadi sedikit di bawah ekspektasi, jadi saya silang. Lalu ada dividen, oke. Di harga sekarang sudah mendekati di 7,5% yieldnya. Turun sedikit lagi di harga yang saya mau 4.500, itu akan mencapai yield 8% dengan nominal 360 per lembar saham, 60% PE ratio. Lalu dari sisi lembar saham cukup oke, karena bobot BMRI juga tidak seberat BBRI, lebih mirip BBCA, dan porsi dominan tetap dimiliki asing. Dari setahun terakhir buangan asing terhadap BMRI tidak sebesar di BBRI, jadi asing masih memegang setir. Lalu dari sisi harga, price sangat menarik. Saya membuat satu gap itu antara 4.800 sampai 4.500 buy, karena sangat menarik. Dari sekelas BMRI memberikan profit yield 8%, itu luar biasa. Ini data potensi dividen yang akan diterima. EPS 597 jika PE ratio seperti biasanya 60%. Di harga 4.500 tersebut akan menghasilkan yield dividen sebesar 8%. Lalu dari sisi capital gain, di angka target konservatif 7.000 pas, dari 4.500 adalah 55% potensi upside. Itu sangat menarik, di mana BRI atau BNI hanya sekedar 30-40%. Dan kita juga tahu bobot BMRI lumayan lebih ringan. Jika asing seminggu saja berturut-turut net buy, mengumpulkan kembali, bukan tidak mungkin BMRI akan menyentuh 7.000 kembali dengan sangat mudah. Oke ya, sekedar sharing, jangan ditelan mentah-mentah, analisa kembali. Ini hanya pandangan saya tidak merekomendasikan. Tetap tenang di saat portofolio merah,
karena selalu ada kesempatan di setiap kejadian. Selalu ingat, seorang kolektor bisa melihat sebuah nilai yang tidak dilihat oleh orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.